Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rizky Putra. Saya kelas 1B1. Saya tinggal di Desa Rantopuri RT 10. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu ekonomi mikro, kemudian menyebutkan jenis-jenis utility berserta contohnya, dan menjelaskan apa itu sistem perekonomian. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi tadi, pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih ekonomi tersebut? Nah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga. Kemudian nomos, yang berarti aturan atau peraturan. Nah, jadi bisa kita artikan sebagai aturan rumah tangga. Nah, jadi ekonomi yang sebetulnya adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap suatu produk. Namun yang kita bahas saat ini bukanlah seputar ekonomi, tetapi ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro tersebut? Ekonomi mikro adalah sebagai suatu ilmu ekonomi yang menganalisis bagian terkecil. Bisa juga kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku secara individu dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Ini bisa satu konsumen, satu rumah tangga, satu perusahaan, bahkan satu industri. Contohnya, misalnya Anda mendapat bonus besar atau bonus uang. Anda akan berpikir, untuk apa uang itu Anda gunakan? Ataukah Anda untuk pergi liburan atau beli gadget baru? Nah, contoh lainnya dari industri pembuatan mobil dan motor. Jika harga baja naik, kira-kira akan berdampak ke penjualan mobil atau motor kah? Nah, itu contohnya, salah satu contoh lainnya. Kemudian apa saja itu utility? Di sini saya jelaskan ada 6 utility, yaitu 1, from utility, yaitu perubahan bentuk. Dengan demikian, benda tersebut berguna bila dirubah menjadi bentuk lain. Contohnya, kayu kita rubah menjadi kursi, itu akan berguna bagi mahasiswa untuk belajar, dan meja dari kayu. Contoh lainnya itu kain, kita rubah menjadi baju yang kita pakai saat ini. Kemudian yang kedua, place utility, yaitu perpindahan tempat. Perpindahan tempat di sini maksudnya yaitu contohnya kita ambil sayur dari kebun, kemudian kita bawa ke pasar, dan itu pun kita akan menghasilkan uang dan nilai guna tersendiri. Kemudian contoh lainnya yaitu batu gunung. Batu gunung bisa kita manfaatkan sebagai itu untuk alat bangunan seperti pondasi, dan kita bawa ke kota sebagai bahan bangunan. Itu termasuk nilai guna tersendiri juga. Kemudian yang ketiga, time utility, yaitu ketepatan waktu pemakaiannya. Misalnya hari hujan kita memakai jas, kemudian jas hujan, kemudian kita memakai payung. Contoh lainnya yaitu obat. Obat misalnya kita sakit, kita akan minum obat. Kemudian yang keempat, service utility, yaitu pelayanan. Contohnya, kita ingin ke pasar, kita tidak punya kendaraan. Nah, kita bisa menggunakan jasa angkutan umum atau ojek, atau yang sering dikenal dengan Grab atau ojek online. Contoh lainnya seperti pelayanan pegawai restoran. Seperti kita ingin makan, kita akan pesan ke pelayan. Pelayan itu akan menawarkan kita, mau makan apa Pak, mau makan apa Bu. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kelima, ownership utility, yaitu kepemilikan. Contohnya kita ingin ke toko buku, ingin mencari buku dan membelinya. Nah, setelah kita membayarnya, buku tersebut otomatis akan menjadi milik kita sendiri, itu hak pribadi.
contoh lainnya yaitu kita membeli rumah di suatu perumahan. Nah, itu hampir sama saja seperti kita membeli buku tadi. Yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu adalah elemen utility, yaitu kegunaan dasar. Contohnya itu gula. Gula itu dari tebu, kemudian kedelai diolah menjadi tahu. Kemudian ada yang disebut dengan sistem perekonomian. Apa itu sistem perekonomian? Sistem perekonomian yaitu suatu sistem yang digunakan oleh negara untuk dialokasikan ke sumber daya yang dimiliki, baik itu kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Nah, contohnya itu Pertamina. Pertamina mengolah minyak bumi menjadi minyak industri yang seperti kita gunakan saat ini, yaitu bensin, Pertamax, solar, dan lain-lain. Kemudian Pertamina mengolah gas alam menjadi gas rumahan seperti gas yang kita gunakan saat ini, yaitu gas untuk masak. Nah, kemudian jenis-jenis sistem ekonomi ada 4. Di sini saya jelaskan secara singkat saja. 1. Sistem ekonomi tradisional. Nah, di samping saya ada pengertian dan ciri-cirinya nanti. Nah, di sini sistem yang menganut sistem turun menurun yang mengandalkan kekayaan alam seperti petani. Sistem ini juga sistem kelompok, bisa dilakukan jual beli dan sistem barter. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Nah, jadi sistem ekonomi ini sudah dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang mengatur semuanya. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini diatur oleh kekuatan pasar, yaitu ada nanti permintaan dan penawaran. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini pemerintah bekerja sama dengan pegawai swasta. Namun di sini kelemahannya, sistem ini pemerintah telah ikut campur dalam sistem ekonomi ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai apa itu ekonomi mikro, kemudian bisnis community, dan contohnya. Yang terakhir itu apa itu sistem perekonomian. Jika ada salah kata atau penyampaian materi kurang pas atau berbeda, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.